Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Masih bersama saya Valentina Hutagalung di materi pembelajaran geografi untuk SMA kelas 10. Masih di bab yang pertama, yaitu pengetahuan dasar geografi. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep geografi. Hari ini, kita akan mempelajari tentang pendekatan geografi dan aspek geografi. Seperti yang kalian sudah ketahui, bahwa geografi adalah ilmu yang menggambarkan keadaan bumi. Geografi mempelajari berbagai fenomena yang disebabkan oleh alam maupun yang disebabkan oleh manusia, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya fenomena tersebut. Oleh sebab itu, untuk mempelajari geografi yang cakupannya sangat luas, kita harus memahami konsep geografi, pendekatan geografi, dan juga prinsip geografi. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep geografi kan? Hari ini, kita akan membahas tentang pendekatan geografi dan prinsip geografi. Yang pertama, pendekatan geografi. Pendekatan merupakan suatu metode, cara pandang, atau analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer, khususnya interaksi antara manusia terhadap lingkungannya. Setiap disiplin ilmu mempunyai cara pandang yang berbeda-beda. Ilmu sosiologi memiliki pendekatan yang berbeda dengan geografi. Sosiologi, ekonomi, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya memiliki cara pandangnya masing-masing. Di dalam geografi ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena geosfer. Pendekatan ini digunakan untuk memudahkan kita memahami fenomena tersebut. Apakah ketiga pendekatan tersebut? Yang pertama ada pendekatan ke ruangan, kedua pendekatan ke lingkungan, ketiga pendekatan kompleks wilayah. Oke, kita akan membahas satu persatu pendekatan geografi ini. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau spasial analisis. Pendekatan ke ruangan atau spasial analisis adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer melalui cara pandang ke ruangan. Pada pendekatan ini yang menjadi fokus pengamatannya adalah persebaran kegunaan ruang dan manfaat yang akan didapatkan dari ruang yang disediakan. Kata kunci dari pendekatan ke ruangan ini adalah unsur alamiah pembentuk ruang atau peristiwa alamiah tanpa campur tangan manusia. Saya kasih contoh, banjir. Banjir itu bisa terjadi disebabkan oleh 2. Pertama oleh faktor alam, yang kedua oleh faktor manusia. Banjir yang disebabkan oleh faktor alam itu biasanya terjadi karena hujan atau curah hujan tinggi. Sedangkan banjir yang disebabkan ulah manusia itu misalnya karena manusia membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Jadi pendekatan ke ruangan ini biasanya adalah fenomena-fenomena yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Yang kedua ada pendekatan ekologi atau ecological analysis. Pendekatan ekologi adalah pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungan yang ditinggalnya. Jadi, seperti yang kalian ketahui, ekologi adalah hubungan antara makhluk hidup dengan manusia. Ada hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup atau dengan makhluk di sekitarnya. Jadi, pendekatan geografi ini berfokus pada perilaku organisme, dalam hal ini bisa manusia ataupun hewan, dan perubahan fenomena lingkungan yang terjadi secara mandiri tanpa keterkaitan. Pendekatan ekologi dapat dianalisis melalui penerapan konsep 5W tambah 1H. Contoh sederhananya, fenomena banjir yang terjadi di Bandung. Fenomena ini dapat diidentifikasi melalui beberapa tahapan pendekatan ekologi yang hasilnya kemudian dapat dianalisa untuk menemukan solusi dan alternatif pemecahan masalah. Kata kunci untuk pendekatan ekologi ini adalah ada interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Dan ada peristiwa atau fenomena yang diakibatkan oleh ulah manusia. Kalau di pendekatan keruangan tadi, peristiwa atau fenomena itu disebabkan oleh alam atau tanpa campur tangan manusia, di pendekatan ekologi ini, peristiwa alam itu terjadi akibat ulah manusia sendiri. Jadi ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau disebut dengan ekologi. Misalnya banjir. Banjir itu tadi ada disebabkan oleh faktor alam, ada juga disebabkan oleh faktor manusia. Yang disebabkan oleh faktor alam itu biasanya dikaji berdasarkan pendekatan keruangan. Sedangkan banjir yang disebabkan oleh manusia, misalnya karena penebangan pohon, karena membuang sampah sembarangan, itu dikaji dengan pendekatan ekologi. Jelas ya? Yang ketiga, ada pendekatan kompleks wilayah atau regional kompleks analisis. Pendekatan studi wilayah atau kompleks wilayah adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji perbedaan dan kesamaan satu wilayah dengan wilayah lainnya dari segi ekologi maupun keruangan. Kata kunci untuk pendekatan kompleks wilayah ini adalah bahwasannya pendekatan kompleks wilayah adalah gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi, di mana tadi pendekatan keruangan adalah pendekatan yang mengkaji fenomena-fenomena alamiah, sedangkan pendekatan ekologi mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi akibat ulah manusia. Selain itu, kata kunci untuk pendekatan kompleks wilayah ini adalah ada wilayah lain yang terlibat dan juga ada wilayah lain yang terkena dampak. Saya kasih contoh, tadi banjir terjadi di Kota Bandung itu terjadi oleh dua faktor, faktor alam atau karena curah hujan tinggi dan juga faktor manusia akibat penebangan pohon tanpa penanaman kembali, pembuangan sampah sembarangan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh pendekatan kompleks wilayah. Jadi ada gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaan pendekatan geografi ini dalam mengkaji fenomena geografi. Perhatikan berita daerah berikut. 9 titik api ditemukan di Kabupaten Bengkalis, Riau setelah beberapa waktu lalu kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan itu. 9 api itu menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di dua lokasi, yaitu Desa Wonosari dan Sungai Alam seluas 1 hektar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merinci bahwa kebakaran juga terjadi di lahan milik warga seluas 1,5 hektar di perbatasan Bengkalis. Berdasarkan berita kebakaran di Bengkalis, kita bisa melihat bahwasannya berita itu mengandung 3 pendekatan geografi. Perhatikan di kalimat yang pertama, 9 titik api ditemukan di Kabupaten Bengkalis. Jadi 9 titik api, berarti ada titik api di nomor 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ada 9 titik api, berarti menyebar di titik 1, 2, 3, 4, sampai 9. Itu artinya kalimat yang pertama ini menggunakan pendekatan keruangan, di mana pendekatan keruangan juga mengkaji segala sesuatu atau mengkaji fenomena berdasarkan persebarannya. Oke? Yang di kalimat kedua dikatakan, 9 api itu menyebabkan kebakaran hutan. Ada kata menyebabkan. Kata kuncinya adalah menyebabkan. Sehingga kita dapat simpulkan ini adalah pendekatan ekologi. Di mana ekologi itu pengertiannya adalah ada hubungan sebab akibat. Jadi 9 api mengakibatkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh 9 titik api tersebut. Makanya bisa disimpulkan, kalimat yang kedua ini adalah pendekatan ekologi. Kemudian yang ketiga, di kalimat yang ketiga dikatakan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merinci bahwa kebakaran juga terjadi di lahan milik warga seluas 1,5 hektar. Oke. Juga ada di sini juga. Tadi katanya kebakaran itu di Desa Wonosari dan Sungai Alam di kalimat yang kedua. Ternyata selain di Wonosari dan Sungai Alam, bencana kebakaran itu juga terdampak kepada warga perbatasan Bengkalis seluas 1,5 hektar. Oleh sebab itu,
Kalimat yang ketiga ini bisa kita simpulkan adalah pendekatan kompleks wilayah. Di mana kata kunci pendekatan kompleks wilayah tadi adalah gabungan dari kedua pendekatan, yaitu pendekatan keuangan dan ekologi, dan juga ada wilayah lain yang terlibat atau yang terdampak dalam peristiwa tersebut. Jelas ya? Kita lanjut ke prinsip geografi. Prinsip adalah dasar. Prinsip geografi adalah dasar untuk menjelaskan, mengkaji, dan mengungkapkan fenomena atau gejala, variabel, faktor, dan masalah-masalah geografi. Jadi, antara pendekatan dengan prinsip itu harus saling berdampingan. Ketika melakukan pendekatan, dasar atau prinsip harus selalu berdampingan dengan pendekatan. Ada 4 prinsip geografi, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Kita akan bahas satu persatu prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran sama dengan prinsip distribusi. Jadi dalam prinsip persebaran ini mengkaji keberadaan fenomena-fenomena yang tersebar di muka bumi. Artinya, penyebaran, maksudnya kalau kamu belajar geografi, pasti kamu akan mempelajari penyebaran suatu fenomena. Contohnya seperti ini. Abu vulkanik hasil erupsi Sinabung tahun 2020 menyebar sampai ke beberapa wilayah seperti Medan, Mandailing, Padang, hingga Pekanbaru. Artinya abu vulkanik itu menyebar. Ada yang ke Medan, jadi titiknya itu lebih dari 2, Medan, Mandailing, dan lain sebagainya. Itu prinsip persebaran. Yang kedua ada prinsip interrelasi. Interrelasi maksudnya adalah hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Jadi ada keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain, sebelum maupun sesudahnya. Contohnya, kemacetan di Jakarta membuat kerugian ekonomi hingga 3 miliar per hari. Berarti keterkaitan antara kemacetan dapat mengakibatkan kerugian bagi ekonomi. Yang kedua, tsunami di Palu tahun 2018 disebabkan oleh pergerakan sesar Palu Koro. Berarti sesar Palu Koro menyebabkan tsunami di Palu. Jadi ada hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, atau ada keterkaitan fenomena tersebut dengan fenomena yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada prinsip deskripsi. Deskripsi ini maksudnya adalah penggambaran. Jadi dia menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta, tabel, gambar, atau grafik. Dia menggambarkan fenomena tersebut dengan berbagai macam cara, baik tulisan, seperti peta yang seperti saya katakan tadi. Contohnya, gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu mengakibatkan 1.400 orang meninggal dunia. Di sini ada kalimat 1.400 orang, berarti angka. Angka ini sudah menunjukkan itu adalah deskripsi atau penggambaran. Jadi, pada prinsip deskripsi ini kita bisa melihat data-data. Contoh lainnya, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter melanda Provinsi Banten. 7,4 skala Richter ini adalah data. Itu artinya dia menggunakan prinsip deskripsi. Kemudian prinsip korologi. Kalau prinsip korologi ini gampang saja. Dia memadukan antara prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Jadi penggabungan dari ketiga prinsip geografi. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh fenomena dengan menggunakan prinsip interrelasi. Di dalamnya ada hubungan sebab akibat. Tanah longsor terjadi akibat perubahan fungsi lahan. Jadi ada sebab akibat ya di dalam gambar ini. Jadi gambar ini adalah peta persebaran kebudayaan suku Asmat. Jadi ini sudah jelas menggunakan prinsip persebaran karena ada titik-titik daerah, yaitu yang warna merah muda, itu adalah titik-titik daerah suku Asmat. Ini jelas sekali bahwasanya ini adalah prinsip persebaran ya. Untuk memudahkan kalian mengingat tentang prinsip persebaran ini, di sini Ibu sudah membuat kata kunci untuk keempat prinsip tersebut. Prinsip persebaran, kata kuncinya ada arah, sebaran, lokasi, atau titik. Prinsip interrelasi, kata kuncinya ada hubungan sebab akibat.
Prinsip deskripsi, kata kuncinya ada angka, data, statistik, maupun peta. Sedangkan prinsip kronologi adalah gabungan dari ketiga prinsip itu. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, waktunya kita untuk kuis ya. Kalau kalian mengerjakan latihan soal ini dari rumah kalian masing-masing, kira-kira kalian bisa nggak mengidentifikasi dan menganalisis kalimat-kalimat ini dan fenomena ini menggunakan prinsip dan pendekatan apa? Hanya ada 6 soal. Oke, selamat mengerjakan ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian bisa mengingat apa yang sudah saya jelaskan di video ini mengenai prinsip geografi dan pendekatan geografi. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini supaya kalian mendapatkan video-video terbaru tentang materi pembelajaran geografi kelas 10. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.